Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur, saya menyampaikan selamat datang kepada kedua calon mempelai, orang tua dan keluarga, beserta saudara-saudari sekalian. Semoga rahmat dan cinta kasih Allah senantiasa bersamamu. Bapak Pastor yang terhormat, atas nama keluarga kami menyerahkan pasangan pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Atas nama gereja saya akan memohon berkat Tuhan untuk menyucikan cinta kasih Anda berdua dalam membangun kehidupan berkeluarga yang damai dan bahagia. Saya mereciki saudara dan saudari dengan air suci. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Tuhan, diterangi dengan sinarnya, dilimpahi dengan rahmatnya, dan disucikan dalam Roh Kudus agar pantas menjalani peristiwa suci ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus kedua calon mempelai yang berbahagia, Moses Gabriel Timisela dan Adelia Monica yang berbahagia. Kita berhimpun dalam pranekasti perayaan Maha Kudus pada pagi hari ini. Dan secara khusus kita berkumpul dengan wujud untuk mendukung dan mendoakan kedua saudara-saudari kita yang akan saling menerimakan sakramen perkawinan melalui janji perkawinan yang mereka akan ucapkan di hadapan Tuhan. Gereja hadir bagi mereka untuk berdoa dan memohon agar berkat Tuhan dicurahkan untuk meneguhkan dan mengukuhkan cinta kasih mereka berdua dengan daya ilahinya sendiri, sehingga janji perkawinan mereka diangkat ke martabat yang Tuhan pakai sendiri untuk menyatakan kehadirannya dan daya keselamatannya bagi mereka dan dalam seluruh kehidupan mereka, sampai hanya kematian yang dapat memisahkan. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita menyiapkan diri kita untuk perayaan yang menyelamatkan ini. Kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita, menyadari dosa-dosa dan kesalahan kita, dan mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa.
Ya Allah, dalam menciptakan umat manusia Engkau menghendaki adanya kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Teguhkanlah hamba-hambamu ini yang akan dipersatukan dengan janji perkawinan dalam ikatan kasih. Semoga Engkau melimpahi mereka dengan buah-buah kasih dan membuat mereka menjadi saksi kasih yang sama. Kami memohon ini dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia seseorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Segala binatang hutan dan segala burung-burung di udara, dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan berserta dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun
di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Dan bacaan pertama itu mencatat bahwa manusia itu tidak menemukan satupun dari hewan-hewan itu yang dapat menjadi penolong yang sepadan baginya. Artinya, manusia itu tetap tinggal sendiri dan tetap sepi. Tidak ada yang dapat menjadi penolong yang sepadan baginya. Maka kemudian Allah membuat manusia itu tidur, mengambil salah satu tulang rusuknya, dan dari tulang rusuk itulah Allah membangun seorang perempuan. Maka sekarang kita menjadi jelas manusia pertama itu laki-laki. Dibangunlah seorang perempuan dari tulang rusuk itu, dibawa kepada manusia itu, lalu manusia itu berseru, "Ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Maka saudara-saudari yang terkasih, manusia itu diciptakan dari tanah. Lalu kemudian makhluk yang lain juga diciptakan dari tanah. Tetapi tidak ada yang sepadan menjadi penolong baginya. Hanya yang diambil dari tulang rusuk manusia pertama itulah yang kemudian menjadi penolong yang sepadan baginya. Kenapa tidak diambil dari tanah? Karena toh manusia pertama itu juga diciptakan dari tanah. Semua makhluk yang lain diciptakan dari tanah. Kenapa hanya yang diambil dari tulang rusuknya saja yang kemudian dapat menjadi penolong yang sepadan bagi manusia itu, bagi laki-laki itu? Bacaan Injil kemudian mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu
dalam perjumpaan itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Mereka dipersatukan oleh Allah. Jadi perjumpaan mereka adalah perjumpaan yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Dan perjumpaan itu adalah perjumpaan yang sangat mendalam. Bukan hanya perjumpaan dari sesuatu yang kebetulan ini adalah ciptaan manusia yang diciptakan dari tanah, lalu kemudian sekedar perjumpaan dengan binatang-binatang yang juga diciptakan dari tanah. Tetapi perjumpaan mereka adalah perjumpaan yang membuat mereka mengenal satu sama lain. Mengenal bahwa laki-laki itu diciptakan dari debu tanah dan perempuan itu diambil dari bagian dia yang diciptakan dari debu tanah itu. Mereka sungguh-sungguh sejak semula adalah satu, berasal dari satu ciptaan yang sama. Diciptakan debu tanah dan bagian dari debu tanah itu yang kemudian menjadi perempuan, yang diciptakan sebagai perempuan, yang menjadi penolong bagi laki-laki itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, kedua calon mempelai yang berbahagia yang saya kasih dalam Tuhan, untuk apa Anda menikah? Orang yang menikah adalah orang yang meyakini kehendak mereka untuk menjadi pasangan yang sepadan. Bukan hanya sekedar tahu bahwa mereka menjadi pasangan yang sepadan, bukan hanya mengerti bahwa mereka menjadi pasangan yang sepadan, tetapi sungguh-sungguh mau menyatu dalam kehidupan di mana mereka hadir satu sama lain sebagai penolong yang sepadan dengan seluruh diri. Fisik, pikiran, perasaan, emosi, rohani, batin. Sungguh-sungguh dalam semua itu mereka menjadi penolong yang sepadan, utuh, sebagai penolong yang sepadan. Maka dalam gereja Katolik tidak ada yang namanya perkawinan, lalu kemudian pasangannya sakit, lalu kemudian tidak berguna. Kalau Anda mau mencari yang seperti itu, jangan cari dalam gereja Katolik. Dalam perkawinan Katolik dimengerti bahwa Anda mesti sungguh-sungguh bersatu sebagai pasangan suami istri, sebagai penolong yang sepadan bagi satu sama lain. Mulai dari perkara yang kita sebut dalam perkawinan disebut sehat dan sakit, susah dan senang, kaya dan miskin. Apapun keadaannya, mereka adalah penolong yang sepadan bagi mereka satu sama lain. Karena memang kalau Anda menikah secara Katolik, Anda akan kemudian berhadapan dengan ajaran dunia tentang perkawinan. Di luar sana, di dunia luar sana, orang mengajarkan tentang perkawinan, dan banyak orang yang menghidupi demikian. Kalau engkau sakit, engkau tidak ada guna lagi. Maka kemudian ada istri kedua atau suami kedua kalau pasangan sakit. Itu fisik. Ekonomi juga begitu. Kalau engkau kaya, engkau adalah suami atau istri. Kalau kamu sudah melarat atau kamu jatuh miskin,
kamu bukan lagi suami atau istri. Dalam perkawinan Katolik, perkawinan dimengerti sebagai panggilan. Panggilan untuk menjawab apa yang Tuhan katakan dalam bacaan suci ini. Bahwa mereka dipanggil dalam satu ikatan di mana mereka hidup sebagai penolong satu sama lain bagi mereka. Saya selalu mengatakan dan mengingatkan kepada mereka yang menikah, tidak ada kelemahan yang merupakan hanya kelemahan salah satu orang dalam perkawinan. Tidak ada kelebihan yang merupakan kelebihan hanya satu orang dalam perkawinan. Oleh karena itu suami istri harus saling menolong. Kalau satu mengalami satu kelemahan, yang lain hadir sebagai penolong. Dan itu yang sering tidak mudah. Yang sederhana mungkin mudah, kalau sakit mungkin mudah merawat. Tetapi kalau seorang mempunyai kelemahan yang sudah menyangkut hal yang bersifat kepribadian, kecenderungan, kebiasaan, orang menjadi sulit untuk menolong dan cenderung melihat bahwa itu adalah kelemahan kerapuhanmu. Disitulah muncul yang disebut menang-menangan dan saling menyalahkan. Orang berhenti untuk menjadi penolong. Orang beranjak untuk mulai mengadili. Orang beranjak untuk mulai mencela. Orang beranjak untuk mulai merendahkan, menghina. Orang berhenti menjadi penolong. Padahal Allah menghendaki sejak semula dalam semua situasi itu, sehat, sakit, kaya, miskin, susah, senang, lahir batin, mereka mesti menjadi penolong yang sepadan bagi mereka satu sama lain. Maka kepada kedua mempelai yang memilih bacaan ini menjadi bahan untuk merenungkan perkawinan mereka yang mereka masuki hari ini, saya mengingatkan Anda berdua bahwa Anda mengambil firman ini sebagai pegangan Anda dalam menjalani kehidupan perkawinan Anda dari hari ini. Dan dalam gereja Katolik mengajarkan dari hari ini bagi Anda berdua sampai hanya kematian yang dapat memisahkan. Ada pintu masuk dan ada tutupnya. Masuk dalam perkawinan dan hanya ada satu penutupnya, yakni kematian. Dan dalam rentang dari Anda memasuki perkawinan ini sampai dengan akhirnya ini, Anda harus menjadi penolong satu sama lain, menjadi penolong yang sepadan bagi satu sama lain dalam susah, senang, sehat, sakit, kaya, miskin, dalam segala keadaan. Jangan pernah berlari meninggalkan seorang, karena tidak ada seorang pun yang hanya menanggung kelemahannya sendiri. Tinggallah selalu sebagai penolong. Kalau ada yang jatuh, tolonglah dia untuk bangkit kembali. Kalau ada yang salah, tolonglah dia untuk melihat apa yang baik dan benar. Kalau ada yang keliru, tolonglah dia untuk melihat mana yang betul. Penolong artinya selalu bersama dan tidak meninggalkan. Mengulurkan tangan untuk membantu dengan berbagai macam cara. Lewat kata-kata yang mengangkat kembali, sikap yang mengangkat kembali,
tindakan yang mengangkat kembali, mengingatkan kalau lupa, meluruskan kalau keliru, membimbing kalau tidak mampu berjalan. Dan itu tidak hanya pada laki-laki atau tidak hanya perempuan. Ingat, laki-laki itu menyerukan, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, setara. Ada saatnya istri yang perlu ditolong, ada saatnya suami yang perlu ditolong. Saat istri perlu ditolong, suami tidak boleh meninggalkan, tetapi tinggal sebagai penolong. Saat suami perlu ditolong, istri tidak boleh meninggalkan, tetapi tinggal sebagai penolong. Dengan demikian, Anda akan tetap menemukan apa yang diserukan sejak semula. Hari ini Anda akan mengucapkan janji perkawinan. Hari ini Anda menegaskan apa yang Tuhan katakan itu. Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itulah yang akan Anda ucapkan ketika Anda mengucapkan janji perkawinan, bahwa mulai hari ini, ketika Moses Gabriel Timisela mengatakan mulai hari ini Adelia Monica adalah istri saya, dia menemukan dia sebagai penolong yang sepadan baginya. Itu yang akan terjadi mulai hari ini ketika Adelia Monica mengatakan bahwa Moses Gabriel Timisela adalah suami saya. Saat Anda menemukan dan membuat pernyataan itu, teruslah tinggal bersama dalam ikatan cinta kasih perkawinan itu yang tidak selalu mudah. Yang tidak selalu merupakan perjalanan yang datar. Ada saat perjalanan seperti mendaki, ada saatnya seperti menurun, ada saatnya seperti di perjalanan yang mendatar. Ada saatnya Anda berjalan seperti di bawah naungan yang terlindung, terasa sejuk. Ada saat Anda berjalan seperti di bawah panas terik. Ada saat Anda berjalan seperti dalam cuaca yang baik. Ada saat Anda berjalan seperti berjalan di tengah guntur, hujan, dan petir. Tetapi Anda dipanggil untuk menempuh perjalanan ini. Apapun keadaannya, buatlah satu sama lain mengerti bahwa Anda hadir sebagai penolong yang sepadan seumur hidup, sampai hanya kematian yang dapat memisahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita berdoa bagi kedua mempelai ini dan mendukung mereka. Semoga saat mereka mengucapkan janji perkawinan mereka, mereka sungguh-sungguh menegaskan penemuan itu dan mengerti tentang misteri itu. Panggilan mereka untuk menjawab satu sama lain terikat dalam ikatan suci perkawinan ini. Dan mulai hari ini dan seterusnya, mereka terus mengalami dan tahu, berusaha, berdoa, berjuang, berjalan bersama dalam kesadaran itu, bahwa mulai hari ini satu sama lain mereka adalah penolong yang sepadan seumur hidup mereka. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati
tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan, lindungi ayah ibuku dalam doamu berseru. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan saling menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya meminta supaya para saksi dan kalian sendiri menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Para saksi yang saya hormati, adakah sesuatu yang menghalangi rencana pernikahan Saudara Moses Gabriel Timisela dengan Saudari Adelia Monika ini menurut ketentuan Gereja Katolik? Pastor yang kami hormati, sejauh pengamatan dan sepengetahuan kami, tidak ada halangan apapun untuk meresmikan pernikahan ini. Oleh sebab itu, kami mendukung permohonan kedua calon mempelai ini untuk meresmikan pernikahan mereka menurut adat dan tata cara Gereja Katolik. Saudara Moses Gabriel Timisela dan Saudari Adelia Monika yang berbahagia, setelah mendengar permohonan kalian, setelah diadakan penyelidikan seperlunya, serta dikuatkan oleh pernyataan para saksi, saya atas nama gereja meluluskan permohonan kalian. Sebelum pernikahan kalian diresmikan, kini nyatakanlah kesanggupan hati kalian berdua di hadapan Allah, para saksi, dan umat yang hadir di sini. Saudara Moses Gabriel Timisela dan Saudari Adelia Monika, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Sekarang untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, saya persilahkan kalian saling berjabat tangan sambil Saya, Moses Gabriel Timisela, memilih engkau, Adelia Monika, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Adelia Monika, memilih engkau, Moses Gabriel Timisela, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdi diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya.
Atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Marilah memuji Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita berdoa bagi kedua mempelai ini yang sudah menikah di hadapan Tuhan di depan altar ini. Semoga mereka seumur hidup bersatu dalam cinta kasih. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa pernikahan yang telah Engkau teguhkan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja yang tak terceraikan. Pandanglah dengan kerahiman-Mu mempelai wanita Adelia Monika, agar rahmat cinta dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria Moses Gabriel Timisela ini, supaya ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya, serta berbakti terhadap gereja dan masyarakat. Kami mohon, ya Allah Bapa Surgawi, jadikanlah kedua mempelai ini bersatu sebagai suami istri yang terpandang karena perihidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil-Mu sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Buatlah mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucu mereka. Restuilah mereka agar mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga keluarga baru ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan pemberkatan dan pemasangan cincin perkawinan. Ya Allah, sumber cinta kasih dan kesetiaan, berkatilah kedua cincin ini supaya menjadi lambang kesetiaan suami istri dan lambang kasih-Mu yang tak berkesudahan. Semoga cincin ini mengingatkan mereka akan cinta dan karunia-Mu yang tak berkesudahan dan janji cinta dan kesetiaan mereka di hadapan-Mu pada hari bahagia ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adelia Monika, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudari Adelia Monika, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Moses Gabriel Timisela, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diteguhkan dalam peran ini menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi kalian berdua.
berkatilah kitab suci ini agar dapat dipakai oleh keluarga ini sebagai sumber iman, pengharapan, dan kasih mereka. Berkatilah salib ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga dan memberikan berkat pengorbanan sejati dalam rentang tangannya yang selalu melindungi. Demikian pula berkatilah patung keluarga kudus dan rosario ini, agar menjadi tanda kehadiran-Mu serta kehadiran Santo Yosef dan Bunda Maria di tengah keluarga baru ini, dalam dukungan doa untuk selalu mendampingi keluarga ini dengan kesejukan dan kasih seperti keluarga kudus di Nazaret. Berkatilah pula semua barang-barang rohani lainnya, agar menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan bagi keluarga ini. Kami mohon ini dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci. Saudara-saudari, Tuhan telah berkenan menyempurnakan, meneguhkan, dan menguduskan cinta kasih kedua mempelai ini. Mereka telah menikah di hadapan Tuhan. Maka sambil mengenangkan anugerah, kebaikan, dan cinta istimewa yang telah mereka terima, malah kita berdoa kepada Tuhan, mohon rahmat, berkat, dan penyertaan-Nya bagi mereka. Semoga mempelai Moses Gabriel Timisela dan Adelia Monica yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka berdua akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Janganlah biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkau telah mempersatukan mereka.
Kami mohon ini dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, terimalah kiranya persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk kepentingan kedua mempelai yang telah meneguhkan cinta kasih mereka dalam sakramen perkawinan di hadapan-Mu. Semoga mereka yang telah Engkau persatukan dalam perkawinan suci ini senantiasa Engkau pelihara dengan kekuatan cinta kasih-Mu. Terimalah juga persembahan cinta kasih mereka ini, sehingga dengan perayaan Ekaristi ini, mereka semakin mencintai satu sama lain dan semakin mengasihi Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya Ia Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahinya martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta. Engkau memanggil mereka untuk mengamalkan cinta, Engkau mengundang mereka untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian misteri perkawinan suci menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani dalam Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan seluruh orang kudus, kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Justinus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Maha Kudus ini. Kami mohon kiranya mereka Engkau dampingi dalam setiap langkah mereka, dalam keluarga dan rumah tangga mereka ini, agar segala sesuatu yang terjadi atas mereka sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Berkatilah mereka agar senantiasa sehati dan berbakti kepadamu serta kepada sesama. Kami mohon ini dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari para kudus, teristimewa Bunda Maria senantiasa hadir dan mendoakan kita dalam menapaki panggilan hidup kita, supaya selaras dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kepada kedua mempelai saya berikan kesempatan untuk menyatakan penghormatan mereka dan mohon pertolongan doa para kudus, khususnya pertolongan doa Bunda Maria untuk kehidupan perkawinan, rumah tangga, dan keluarga mereka. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk setia satu sama lain, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya sebagai suami istri. Karena itu, kami mohon doa restu-Mu ya Bunda. Doakanlah agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup pernikahan, dan mempunyai kehendak yang kuat untuk selalu menjaga keutuhan rumah tangga kami. Semoga kami dapat membangun rumah tangga yang sejahtera dan hidup dalam keluarga Katolik yang bahagia. Kami mohon agar kami dapat menjadi orang tua yang baik dan dapat mendidik anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada kami. Ya Bunda yang baik hati, bawalah doa kami ini kepada Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan limpah terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang pertama Bapak Pastor Moses Kumela Afan, yang sudah memberkati dan menjadi saksi pernikahan kedua anak kami, Moses Gabriel Timisela dan Adelia Monica. Yang kedua, terima kasih kepada orang tua, saksi, dan paduan suara yang sudah berpartisipasi dalam perayaan suci ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Setiap hari, para pastor di mana-mana setiap hari merayakan perayaan Ekaristi dan mendoakan setiap keluarga, mendoakan perkawinan-perkawinan. Yang diperlukan sekarang adalah iman kalian berdua. Berpegang teguhlah pada iman, berpegang teguhlah apa yang Tuhan kehendaki, setialah dan taatlah kepada kehendak Tuhan. Dari pihak Tuhan segala sesuatu pasti berlimpah dan sempurna. Maka kitalah yang perlu membuka diri kita, membuka tangan kita, membuka kehidupan kita untuk menerima rahmat, berkat, kekuatan, dan penyertaan Tuhan itu melalui kesetiaan dan ketaatan dalam iman.
Semoga kalian senantiasa berbahagia. Keluarga besar kedua mempelai juga berbahagia dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan mengakhiri perayaan kudus ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah tangga kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari sahabat kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Semoga kalian berdua, rumah tangga dan perkawinan kalian, segenap keluarga dan saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, pernikahan dan penerimaan sakramen perkawinan ini sudah selesai. Allah. Marilah kita pergi mewatakkan cinta kasih dan belas kasih Allah agar setiap orang dapat menikmati damai Tuhan. Amin. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, when she falls in love